Video kali ini saya akan memberikan informasi tentang saham-saham yang biasanya menjadi langganan pada saat window dressing. Dan sekarang sudah bulan Desember. Tertarik ingin tahu saham-saham apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Oke, sedikit penjelasan tentang apa itu istilah window dressing. Buat kalian yang belum tahu, window dressing adalah strategi dari para fund manager atau manajer investasi untuk meningkatkan portofolio mereka supaya lebih baik sebelum diserahkan kepada para pemegang sahamnya. Jadi, para fund manager ini atau manajer investasi ini masuk secara bersama-sama dalam jumlah yang besar ke dalam beberapa saham yang fungsinya adalah nanti kinerja dari para fund manager ini supaya terlihat baik di akhir tahun. Dan kalau kita lihat fakta selama ini, memang kinerja IHSG pada bulan Desember itu selalu positif. Dan kalau kita lihat data 15 tahun ke belakang, mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang ini, IHSG di bulan Desember tidak pernah berada di zona merah. Biasanya saham-saham yang masuk dalam window dressing ini adalah saham-saham yang masuk dalam kategori blue chip company. Biasanya sih ada di IDX30 ataupun di LQ45. Jadi bukan saham gorengan ya. Oke, jadi saya sudah riset beberapa saham yang biasanya menjadi langganan pada saat window dressing. Dan di sini saya kelompokkan menjadi beberapa sektor. Yang pertama ada sektor perbankan, kemudian ada sektor telekomunikasi, ada sektor pertambangan, dan yang terakhir nanti kita akan bahas ada dari sektor chemical. Kita akan mulai dari sektor perbankan dulu. Oke, untuk sektor perbankan di sini saya meriset ada 4 bank besar yang biasanya naik pada saat window dressing. Ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari Bank BCA. Dari Bank BCA ini kalau kita lihat data seasonality selama 10 tahun terakhir ini, kenaikan di bulan Desember itu sebesar 3 sekian persen. Kemudian probabilitas untuk kenaikan di bulan Desember itu sebesar 70%. Yang kedua ada Bank Mandiri dengan ticker code BMRI. Dari data seasonality selama 10 tahun terakhir ini kita bisa lihat rata-rata kenaikan di bulan Desember untuk Bank Mandiri ini sebesar 3,8% dan probabilitas untuk naik di bulan Desember sebesar 70%. Yang ketiga ada Bank BRI dengan ticker code BBRI. Kalau kita lihat dari data seasonality 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan di bulan Desember itu sebesar 3,8% dan probabilitas naik di bulan Desember lumayan nih, besar sekitar 80%. Yang keempat ada Bank BNI dengan ticker code BBNI. Sama seperti yang lain, seasonality dari 10 tahun terakhir ini rata-rata kenaikan di bulan Desember itu sekitar 4% dan probabilitas naiknya untuk di bulan Desember sekitar 70%. 4 bank yang saya sebutkan tadi itu adalah merupakan bank-bank besar yang ada di IHSG, tentunya dengan market kapitalisasi yang besar juga. Jadi nggak heran kayak itu menjadi langganan pada saat window dressing. Dari sektor telekomunikasi kita ada saham Telkom. Di sini kalau kita lihat dari seasonality selama 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan di bulan Desember itu sebesar 1,6% dan probabilitas untuk naik di bulan Desember Telkom sangat besar, yaitu 80%. Dari sektor otomotif kita ada saham ASII, yaitu Astra International, dan sama seperti yang lain dari data seasonality 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan saham ASII ini di bulan Desember 3,8% dan probabilitas untuk naik di bulan Desember sekitar 70%. Kemudian dari sektor pertambangan kita ada saham United Tractor atau UNTR. Dari data seasonality selama 10 tahun terakhir juga rata-rata kenaikan di bulan Desember itu sekitar 1,7% dan probabilitas untuk naiknya itu sekitar 70%. Dan yang terakhir ada sektor chemical. Di sini saya mendapatkan saham Chandra Asri dengan kode emiten TPIA.
Sama seperti yang lain, dari data seasonality selama 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan di bulan Desember itu sekitar 4%, dan probabilitas untuk naik di bulan Desember sekitar 70%. Nah, itu tadi adalah beberapa saham yang biasanya naik pada saat window dressing tiba. Dan tapi Anda perlu ingat bahwa kinerja yang baik pada masa lalu itu tidak selalu menjamin kinerja yang baik pada masa depan. Tapi dengan video ini saya memberikan pertimbangan kepada Anda untuk mengambil beberapa strategi investasi untuk Anda ke depannya. Dan saya pesan untuk selalu menjadi investor yang cerdas. Artinya adalah Anda membeli saham jangan ikut-ikutan orang atau karena FOMO. Lakukan yang namanya do your own research. Supaya apa? Supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari dan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal dari pemikiran Anda sendiri dan dari pilihan saham Anda sendiri. So, demikian video kali ini. Kalau Anda suka, silakan Anda tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.